diksi kedua, diksi pertama asnam, diksi kedua apa ya? Ansab. Nah, ini ansab nih ya. Mari kita baca di surat 5 ayat 3. Ya, surat 5 ayat 3. Nah, kita bacakan ya. Saya akan bacakan. Hurimat alaikumul maitatu waladzi waddama walalahmu khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akalas sabuhu illa ma zakaitum wa ma zubiha ala sub ya, ada kata ansub di sini ya. Artinya apa nih ya? Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang tempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala ya. Ini ada diksi berhala lagi. Disebut nusuk. Nah, ya, tadi asnam juga disebut berhala, nusuk juga disebut berhala dalam terjemahan Depak. Ya. Padahal ini nanti berbeda ini artinya seharusnya ya. Antara asnam dan ansab. Oke, ini menceritakan tentang sesembelihan ya hewan ya. Surat Al-Maidah ayat 3. Kita lanjut ke ayat berikut. Surat Al-Maidah lagi ayat 90. Oke, ini. Saya akan bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab. Ya, ada kata ansab di sini ya. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi ya. Nah, berkorban untuk berhala ya. Nah, disebut berhala lagi ya. Ansab. Dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, ini ayat 90 dari surat Al-Maidah juga menceritakan tentang minuman ya. Minuman dan apa ya? Sembelihan kurban ya. Ini ya, untuk berhala. Dan juga mengundi nasib. Ya. Ini ya, tentang seperti ini. Lanjut ayat berikutnya. Ayat 43 di surat 70. Ayat 43 tadi ya. Ya. Saya akan bacakan Arabnya. Yauma yakhrujuna minal ajdasi siraa ka'anahum ila nusuk ya, ada kata nusuk. Kita terjemahkan, yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segala kepada berhala-berhala ya, sewaktu di dunia ya, diartikan nusuk, diartikan berhala juga, sama seperti asnam. Ansab ya, atau nusuk ya. Ini apa sebenarnya ya, seharusnya berbeda dong. Ini kan kata yang sangat jauh sekali ya, perbedaannya ya, kenapa diartikan atau diterjemahkan sama berhala. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat berikutnya yang saya baca ya, yang disebut dengan ansab adalah, dia dilihat dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ansab adalah berhala yang disembah dalam bentuk kurban ya, atau sembelihan, tumbal atau sesaji ya. Maka definisi bentuknya adalah dipotong atau disembelih dan disajikan untuk sesembahan ataupun untuk tolak bala ya. Ini banyak nih di Indonesia ya, seperti
Nah, nanti itu jadi tugas kalian ya, ada tugas nanti. Nah, ini ada ayat berikutnya ya yang menerangkan tentang ini, yaitu ayat 162 di surat 6. Oke, kita bacakan ya. Saya akan bacakan Arabnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya dalam depak, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, ini ada salahan terjemah ya, kata nusuk. Ya, nuskin, nusuk. Nusuk ini diterjemahkan sebagai ibadah ya. Padahal ibadah ini bahasa Arabnya adalah abid ya. Abid ya, ibadah ini abid bahasa Arabnya ya. Misalnya kita baca dalam surat di Al-Quran ya, yang sering kita ketahui bersama, bunyinya seperti ini: wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun ya. Ada kata budun ya, atau abid di situ ya. Jadi kalau tasrif dari kata abid jadi budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi abid atau budun itu disebut ibadah. Nah, ya kan. Terus di ayat yang lain juga ada ya, yang sering kita baca dalam sholat, itu surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada kata budu gitu ya. Nah, itu dari kata abid. Hanya kepadamulah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan, meminta pertolongan. Nah, jadi ibadah ini bahasa Arabnya abid. Ya. Abid, bukan nusuk. Lalu nusuk ini apa nih? Nusuki. Nah, ini kita harus ganti terjemahan ya, menjadi muktasar ya. Nah, kita balik lagi ini ke beranda utama. Nah, ini muktasar nih ya, ini yang ini ya, telusuri terjemahan. Nah, ini ya. Qul ini ya, qul inna sholati wa nusuki ya. Nah, ini diterjemahkan apa nih oleh Al-Mukhtasar ya. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya sholatku sembelihan yang aku persembahkan untuk Allah. Jadi nusuk itu artinya sembelihan. Dan dengan menyebut nama Allah bukan nama yang lain, serta hidup dan matiku semuanya untuk Allah, satu-satunya Tuhan yang menguasai segenap makhluk, tidak ada Tuhan lain yang memiliki bagian di dalamnya. Jadi nusuk ini artinya sembelihan ya. Nah, saya punya juga ini ya terjemahan, nama terjemahan Qurannya Muyasar ya, Muyasarnya seperti ini. Akan kasih lihat ya. Nah ya, tuh tafsir, terjemahan tafsir Al-Muyasar ya. Ini mushaf Madinah ya, jadi ini bukan punya Depak nih. Ini terjemahkan apa nih di surat Al-An'am ayat 162. 162 ya, ini ya. Mari kita baca ya. 162 nih ya. 160. Nah ini. Ya. Nah ini. 162 ya. Wahai Rasul, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, sungguh sholatku dan penyembelihanku, sholatku dan penyembelihanku hanyalah untuk Allah semata, bukan untuk berhala-berhala, orang-orang mati, jin dan lain-lain sebagainya, yang karena kalian menyembelih untuk selain Allah dan menyembelih tanpa menyebut nama Allah, sebagaimana yang kalian lakukan, begitupun
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ya, jadi di terjemahan Madinah, ya, terjemahan Muyasar itu sesembelihan, sama dengan Muktasar ini juga sama, sembelihan. Beda dengan depak. Depak ibadah. Kalau ibadah itu lebih umum, ya. Kalau sembilan ini khusus, ya. Sembilan itu memotong, ya, memotong hewan, ya. Sembilan itu memotong hewan. Oke, lanjut. Ya, jadi itu ansab, ya. Itu kalau kita menyembelih, ya, berkurban itu hanya kepada Allah, ya, jangan kepada yang lain. Nah, itu termasuk berhala kalau menyembelih kepada yang lain, ya, musyrik hukumnya, ya. Itu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Lalu diksi ketiga, ausan. Nah, ini di surat 29 ayat 17. Surat 17 ayat surat 29 ayat 17 Al-Ankabut. Saya akan bacakan Arabnya. Innama ta'buduna min dunillahi ausana, ya, ausanan, ya, ada kata ausana nih, ya, ausanan. Ini diartikan apa? Kita balik lagi ke depak aja, ya, depak dulu, ya, yang umum. Al-Ankabut 17 ya. Innama ta'buduna min dunillahi ausanan, ya, ada kata ausanan di sini. Apa yang diartikan apa ini oleh depak? Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, ya, diartikan berhala gitu. Ya, di sini kata ausan itu diterjemahkan berhala juga, sama, ya. Jadi asnam, ansab dan ausan ini diterjemahkan oleh depak itu berhala juga, sama. Padahal ini beda, katanya jauh sekali, ya, dari kedua kata sebelumnya, ya, ansab, asnam, ya, ini ausan. Oke, nanti akan saya jelaskan ke ayat berikutnya dulu. 29-25 surat 29 Al-Ankabut ayat 25. Yang saya bacakan lagi. Wa qala innama takhazatum min dunillahi ausanan, ya. Ada kata ausan lagi nih, ya, ausanan. Artinya, dan dia Ibrahim berkata, sungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka yang sama sekali tidak ada penolong bagimu. Jadi ausan disebut atau diterjemahkan sebagai berhala juga di sini. Nah, ini ayat tadi ini itu berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim, ya, ketika berkata kepada kaumnya. Nah, tapi dengan diksi yang berbeda, ya. Kalau tadi, ya, sebelumnya kita bahas Nabi Ibrahim menggunakan diksi asnam, ya. Asnam. Kok sekarang Nabi Ibrahim berkata dengan diksi ausan? Nah, ini yang dimaksud apa gitu. Nah, kita ada satu diksi lagi, ya, satu ayat lagi yang perlu kita ketahui berkenaan dengan ausan itu, yaitu di surat 22 ayat 30. Maka saya akan bacakan. Zalika wa ma yu'adzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhilat salakumul an'amu illa ma yusla alaikum wajtanibu rijsun minal ausanin. Ada kata ausanin di sini, ya.
Ini diartikan apa oleh Depok nih? Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Ya. Jadi disebut berhala ya di sini. Ya. Nah, ini berkenaan dengan penyembelihan ya. Ya, hewan ternak ya. Berarti bicara tentang asnam dan ansab ya. Ausan itu bicara dengan asnam dan ansab. Nah, kalau kita teliti lagi ya, ayat ini ada satu kata kunci yang dibahas ya, berkenaan dengan ausan ya, berkenaan dengan ausan ya. Mari kita terjemahan secara pelan-pelan. Fajtanibu di ayat terakhir ya, fajtanibu, ini jauhilah rijesan ya. Rijesan itu najis ya. Wajtanibu, dan jauhilah kenajisan minal ausan, dari berhala itu. Wajtanibu, dan jauhilah qaula zuri. Qaula itu ada perkataan zuri, dusta. Jadi qaula zuri, perkataan ini juga disebut ausan. Perkataan dusta ini juga disebut ausan. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi maksud ausan itu apa? Yang diterangkan oleh Nabi Ibrahim di ayat sebelumnya ya, ketika bicara dengan kaumnya ya, pakai diksi ausan, itu maksudnya apa gitu. Mari kita lihat ya. Jika dilihat dari ayat-ayat tersebut ya, yang barusan saya bacakan, dapat disimpulkan bahwa ausan adalah berhala yang disembah dalam bentuk sifat, tingkah laku, watak pribadi manusia itu sendiri. Maka definisi bentuknya adalah nafsu yang terdapat dalam diri manusia. Jadi ausan ini selain dia bicara tentang asnam dan ansab, dia juga berbicara tentang berhala yang berbentuk sifat atau tingkah laku, watak pribadi manusia itu sendiri ya. Jadi ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, nah, maka yang dimaksud dengan ausan itu adalah kaumnya itu menuhankan sifat dan tingkah laku mereka ya, termasuk Raja Namrud waktu itu yang mengaku diri sebagai Tuhan ya, itu juga disebut ausan ya. Jadi Namrud itu menyembah sifatnya sendiri, tingkah lakunya sendiri. Maka definisi bentuknya adalah nafsu ya, yang terdapat dalam. Ini ada di ayat 21 sampai 24 di surat 79. Coba kita baca. 79, surat 79 124. Kita bacaan ya. Nah, ini tentang Fir'aun ya. Wa kazzabu wa aso, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Summa adabaro yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Ya, ini kisah Musa ya berarti ya. Wa hasyara fanada, kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la, ya, seraya berkata akulah Tuhanmu yang paling tinggi ya. Jadi Fir'aun ini juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan ausan tadi ya. Ini di ayat berikutnya ya, ayat 60 ayat surat 36 Yasin. Kan? Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi ada yang menyembah setan. Ini setan apa ini? Ada yang menyembah setan.
Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, setan ini adalah sifat, ya, sifat yang buruk. Ya. Jadi dalam Islam, diksi setan itu adalah sifat yang buruk dari jenis manusia ataupun jin. Jadi ini kaitannya nanti di surat, kalau kita ingin jelasnya itu baca di surat Anas. Ya, kita coba ya. Surat terakhir, surat Anas. Ya nih ya. Minasaril waswasil khonas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu adalah bisikan yang berada dalam dada, ya, bisikan buruk, ya, sifat-sifat yang buruk. Ya. Itu dimiliki oleh jin dan manusia, karena jin itu sama seperti manusia, hanya dia tidak terlihat oleh mata, ya, sifatnya goib, tidak terlihat oleh mata. Kita ke ayat berikutnya, yaitu surat 9 ayat 24. Ya. Tadi 36 Yasin kan, ayat 60, sekarang surat 9 ayat 24. Surat 9 surat At-Taubah. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Jadi ada orang yang lebih mencintai, ya, duniawi, ya, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, harta kekayaan, perdagangan, begitu. Jadi ada orang yang menyembah itu. Nah, itulah ausan, arti dari kata ausan.